Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau beritahu buat kegiatan workshop kemarin. Kita diminta untuk melanjutkan tugas kita dalam membuat karya ilmiah. Jadi kalau yang pakai HP, teman-teman silahkan buka di Google Drive. Nah, silahkan masuk di akun yang teman-teman masukkan kemarin dan masuk di proposal KIR di file yang sudah dibuat kemarin. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, tidak urut. Nah, untuk mengurutkan silahkan pencet di titik 3 bagian atas, lalu klik di tata letak cetak biar biru ininya. Sudah urut. Lalu kita edit di HP kita masing-masing. Caranya dengan menekan kayak tanda pensil ini, lalu kita edit. Yang pertama adalah judul cover seperti yang teman-teman sudah buat. Lalu yang kedua juga halaman sampul. Jadi ini covernya di copy paste, taruh bawahnya di lembaran yang kedua. Terus yang ketiga pengesahan. Pengesahan ini dibuat teman-teman juga. Formatnya seperti ini. Karya ilmiah ini telah disetujui dan disahkan untuk mengikuti kegiatan workshop karya ilmiah remaja. Namun sebelum itu kita tulis judulnya dulu di sini, biar pas kita masukkan di tengah ya, ini tengah, pas di tengah. Terus untuk ukurannya kita ukur dengan 18. Kalau semisal dari teman-teman 16 dan mau dibesarkan sampai 18, caranya pencet yang ini kayak tanda checklist ke atas ini. Udah itu aja, paragraf ke tengah seperti itu. Nah, terus di enter, terus nulis ini, karya ilmiah ini telah disetujui. Ini ditulis dengan ukurannya 12 ya, ukurannya 12 dengan font Times New Roman. Paragrafnya rata kanan kiri ini. Lalu di enter, terus nulis judul sesuai judul teman-teman yang sesuai ini ya, yang cover ini. Misalnya ini, tanaman eceng gondok dari gulma menjadi berguna, tingkatkan perekonomian di dunia digital. Terus yang kedua di enter lagi, terus ditulis nama penulis, masing-masing ya, nama lengkap Delia Kristiani misalnya. Nah, kalau udah di enter, kan udah tahu di enter. Nah, lalu ditulis di sini pedan, terus atau sesuai alamat teman-teman, misal Karangdowo
itu 11 Desember 2021 karena ini saya buat kemarin karena dibuat semisal hari ini ya ditulis 12 Desember 2021 gitu. Lalu kalau udah kita tap ke kanan, nah klik yang itu, terus paragraf, klik yang ini. Nah sampai rata di sini, terus di enter ini, terus di sini tulis pembimbing, kok bisa di tengah karena kita tap kan harusnya gini lah, di bagian sini kita tengahkan sedikit dengan di tab, klik yang A ini kayak A, terus paragraf, terus ini sudah pembimbing, terus di tab, misalnya belum aku tulis ya kan gini pembimbing, terus di tab ke kanan. Menulis bisa di paste. Nggak bisa ya, kalau nggak bisa di spasi sini aja yang pakai apa. Udah toh, kalau udah pembimbingnya ini ditulis nama pembimbing kita yakni Fajria Ratnaning Tias, SPD. Nah ini dibuat front huruf tebal, caranya diklik B ini diklik sama dikasih garis bawah, karena yang U garis bawah ini diklik, nanti udah tebal sama ada garis bawahnya. Terus yang ini juga sama, penulisnya bawahnya ditulis nama lengkap teman-teman sama dikasih NISN, terus di enter kan ya, terus ditulis NIP-nya Bu Fajria sama NIP-nya teman-teman, NISN nya teman-teman. NIP-nya Bu Fajria itu 19730126 spasi atau ya dikasih spasi, terus 202121 spasi 2 spasi 00. Kalau NISN teman-teman disesuaikan aja sama NISN nya masing-masing. Terus kalau udah di enter kan, di enter tuh, terus pakai misalnya ini belum aku tulis ya, mengetahui gini ukuran tempatnya di tengah ini, Kepala SMK Negeri 1 Medan, terus ditulis seperti tadi dengan ini ketentuan tebal, huruf tebal sama garis bawah, Muhammad Coiri, S titik spasi PD titik koma spasi M titik PD titik gitu ya, jadi D nya huruf kecil, terus di enter
dikasih NIP-nya NIP titik terus spasi 1968 1211 spasi 199702 spasi 1 spasi 002. Nah, ini sudah masuk lembar pengesahan. Terus yang berikutnya yang keempat ya, ada lembar pernyataan orisinalisme karya ilmiah. Jadi pernyataan orisinil itu berarti karya ilmiah itu benar-benar asli buatan teman-teman, terus tidak tidak plagiat gitu, tidak duplikasi dari yang lain. Tapi semisal teman-teman mau buatnya pakai referensi dari sumber-sumber lain, boleh. Nanti semisal dipahami dulu, terus teman-teman bisa membuat kata-katanya sendiri gitu. Terus lembar pernyataan orisinalisme karya ilmiah. Nah, ini sama, tempatnya di tengah, terus hurufnya tebal, ukurannya saya menggunakan 18. Ukurannya di sini. Ini 18. Kalau mau mengecilkan di sini yang kiri, kalau membesarkan yang kanan. Terus ditulis bawahnya ini ya, terus di enter. Saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2, terus di enter nama, terus tab gitu, terus tulis nama teman-teman, misal Lilia Kristiani, terus enter tempat, koma, tanggal lahir, di tab sampai sama dengannya ini kan gini toh. Misal ini belum aku tulis ya, terus tempat, tanggal lahir, terus di tab. Nah, ini klik paragraf di tab. Enggak bisa. Apa di HP itu harus di spasi gitu ya? Terus Klaten 16 sesuai tempat tanggal lahir teman-teman gitu. Kalau nggak bisa di tab, boleh di spasi gitu aja. Kayak harus pakai aplikasi tertentu buat ngetab kalau pakai HP. Terus seperti itu seterusnya sampai judul karya ilmiah. Di alamat sesuai alamat teman-teman, asal sekolah SMK Negeri 1 Medan, judul karya ilmiah,
ya seperti judulnya teman-teman tadi. Terus bawahnya, dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang saya sertakan dalam kegiatan workshop karya ilmiah remaja tahun 2021 di SMK N1 Pedan adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan hasil duplikasi, jiplakan, terjemahan, saduran, dan belum pernah diikut sertakan dalam perlombaan sejenis dan belum dipublikasi di media manapun. Apabila di kemudian hari ternyata tulisan atau naskah saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka secara otomatis tulisan atau naskah saya dianggap gugur. Nah, itu ditulis, terus di enter, ditulis tempat sama tanggalnya seperti tadi di tab gitu ya. Misalnya tadi kan di sini. Nah, terus di tab sampai di kiri. Terus bawahnya yang menyatakan nama penulis. Lembar berikutnya yaitu kata pengantar. Kata pengantar ya, Dek. Ya, teman-teman. Intinya bisa cari di buku gitu ada. Intinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan karena karya ilmiah ini boleh disusun dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun gitu. Ini ada contoh yang saya buat. Terus harapan kita sebagai penulis itu apa melalui karya ilmiah ini? Misalnya kita bisa menjadi lebih baik lagi, terus orang-orang di sekitar bisa mendapatkan manfaat melalui karya ilmiah yang kita buat. Lalu kita juga menyampaikan kepada pembaca bahwa karya kita ini jauh dari kata sempurna misalnya, atau masih banyak kekurangan. Lalu memohon dari pembaca untuk memberikan kritik dan saran supaya membangun, misal seperti itu. Terima kasih kita ucapkan pada guru pembimbing dari keluarga dan teman-teman yang mensupport kita membuat karya ini misalnya. Terus yang bawahnya tulis penulis itu top. Ukurannya tetap sama, misal judulnya 18, terus yang bawah-bawah ini 12. Lalu daftar isi. Untuk daftar isi mungkin dikosongi dulu karena ini nanti mencakup halamannya ya, karena kan belum buat dulu itunya kayak pendahuluan dan kajian pustaka dan metode gitu ya, terus penutup ke daftar pustaka gitu, baru dibuat daftar isinya. Cara membuat daftar isi kan tulis pesan daftar isi di tengah ini ya, di tengah, ukurannya 18 nih, 18, terus hurufnya tebal. Nah, terus di enter. Kita tulis misalnya halaman 1 adalah judul sampel, halaman
oh ini anu ya, enggak huruf tebal. Terus ukurannya dibuat 12. Kalau pakai HP kita juga harus sabar sih ya, maksudnya enggak kayak di laptop atau di komputer. Daftar isi misal boleh diantar lagi. Nah, terus di sini tulis halaman sampul. Nah, lalu kita titik-titik. Nah, untuk halaman sampel dikasih halaman misalnya I gitu ya, tapi ini kasih 1 gitu nggak apa-apa, 1. Terus yang kedua apa ini, pengesahan, tulis pengesahan, terus di titik-titik. Kita menggunakan titik-titik ya. Dua. Terus habis pengesahan lembar orisinalitas orisinalisme deh, maaf, lembar orisinalisme karya ilmiah. Titik-titik lagi. Lalu tikus. Habis itu kata pengantar. Terus kata pengantar, daftar isi. Daftar isi juga ditulis ya, daftar isi gitu. Terus di titik-titik terus. Nah, habis daftar isi mungkin tadi ada di penelitian teman-teman sertakan gambar, maka ditulis daftar gambar nanti. Daftar gambar, terus titik-titik. Nah, nanti tinggal berapa lembar. Kalau 2 lembar nanti bisa halaman 5 sampai 6. Halaman 5. Halaman 6 berarti ya.
Nanti misalnya daftar gambarnya halaman 6 sampai halaman 7, di daftar isi di sini nulisnya halaman 6 gitu aja, jadi halaman yang pertama gitu ya. Misal ada daftar tabel, kalau teman-teman buat tabel di dalam karya itu, jika tidak buat tabel nggak diisi juga nggak apa-apa. Misal ada ya nggak apa-apa, terus halamannya berapa, tapi dikosongin dulu nggak apa-apa. Pokoknya sampai sana, sampai urut ini ya, titik-titiknya sampai urut. Terus habis itu daftar lampiran, misalnya ada lampirannya berupa foto atau wawancara dengan penjual terus. Nah, habis daftar lampiran ini kita masuk apa urutannya kemarin, saya juga lupa. Masuk abstrak dan kata kunci ya. Terus kita isi halaman berapa itu. Jadi untuk abstrak dan kata kunci ini sebagai satu gambaran aja, katanya jangan banyak-banyak, itu maksimal 250 kata. Jadi gambaran awal itu kayak ringkasan gitu. Secara ringkas teman-teman itu mau menulis apa gitu. Misal kan tadi saya menulis kerajinan enceng gondok ya, jadi yang berhubungan dengan enceng gondok itu, tapi singkat aja, dan apa yang mau diteliti. Di dalam ini bisa memuat tujuan, terus tujuan penelitian maksudnya, terus metode penelitian sama hasil penelitian. Jadi dirinci gitu aja, dirinci tapi ringkas tuh, ringkas aja, secara umum aja gitu loh, nggak usah panjang-panjang. Nah, nanti yang panjang itu kita isi di karya tulis ilmiahnya, kita isi di hasil dan pembahasan gitu, sama kajian pustaka. Untuk abstrak dan kata kunci itu kayak teks eksposisi, kita mengenalnya tesis kayak pembukaan gitu ya, kayak gagasan awalnya apa gitu ya, misal ide teman-teman dalam melakukan penelitian itu. Misal mau meneliti produk tahu tempe di daerah Sentono gitu kan ya, ada operasi tahu tempe gitu, keripik tempe juga banyak jual di situ. Maka apa, kita menemukan suatu gagasan ya kan, kita mau mengerti bagaimana penjualan tempe yang baik dan benar di daerah Sentono gitu ya. Misalnya dari pembeli apakah banyak atau apakah sedikit, itu kita kaji di abstrak ini. Di daerah Sentono Karangdowo misal terdapat usaha penjualan keripik tempe. Hal ini menjadi sangat laris di pasaran sekitarnya karena ini menyangkut digital ya misalnya. Maka terus habis kalimat seperti itu bisa dikatakan juga kegiatan pemasaran secara online dilakukan di wilayah pengusaha keripik tempe ini karena online ya. Salah satu media yang digunakan
dan sering digunakan adalah Instagram, misalnya Instagram. Tapi sesuai penelitianmu, sesuai di daerahmu, misalnya daerah situ emang menggunakan Instagram buat buat menyetorkan tempe-tempe itu, mempromosikan, bukan menyetorkan ya, mempromosikan, menggunakan Instagram sebagai media untuk promosi produk tempe itu. Ya udah, terus caranya dengan menggunakan hashtag itu. Jadi itu satu paragraf, nggak apa-apa karena kan nggak panjang-panjang ya. Terus tujuan dalam penelitian ini adalah kita bisa mengetahui banyaknya konsumen keripik tempe karena memanfaatkan media Instagram sebagai sebagai tempat untuk berjual beli gitu. Terus metode yang digunakan adalah mendeskripsikan. Misal kamu mendeskripsikan itu kerajinan penjual tahu tempe itu, karena dideskripsikan, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif gitu. Misalnya hasilnya karena adanya media Instagram ini, pembeli menjadi semakin ramai. Misalnya seperti itu. Sampai abstrak dulu mungkin ya, yang bagian awal, abstrak dan kata kunci. Jadi kata kunci ini kita buatnya gini ya. Kata kunci itu kata yang mewakili keseluruhan penelitian gitu ya. Misalnya mempromosikan penjualan keripik tempe dengan Instagram, lebih banyak mendatangkan pembeli. Ini kata kuncinya, promosi gitu ya, namanya promosi. Udah sampai sini dulu. Nanti bagian selanjutnya ada pendahuluan, terus pendahuluan itu ada latar belakang, terus sama tujuan penelitian, manfaat penelitian itu, terus ada kajian. Terus halaman selanjutnya ada kajian pustaka, itu dibahas video selanjutnya. Sementara sampai abstrak dulu. Terima kasih.